sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvi Nurafira dari SMA Negeri 3 Boyolali. Dan pada kesempatan yang berbagi kali ini, saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang setuju dengan adanya MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki perdebatan lebih lanjut, izinkanlah saya menjelaskan terlebih dahulu. Indonesia termasuk negara kepulauan, di mana Indonesia memiliki beribu-ribu pulau. Dan pulau-pulau di Indonesia saling dihubungkan dengan perairan atau lautan. Dengan ini Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Lalu, apa sih arti maritim secara spesifik? Maritim adalah suatu tempat atau kawasan yang dimana jumlah lautan lebih luas dibanding jumlah daratan. Seperti contohnya Indonesia sendiri yang memiliki perbandingan 2:3 antara daratan dan lautan. Lalu apa sih arti ekonomi biru itu? Ekonomi biru memiliki makna atau arti strategi pemanfaatan sumber daya air dan laut yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dengan cara inovatif dan kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Dewan Juri yang terhormat, lalu apa sih status quo yang terjadi saat ini? Dengan banyaknya daerah lautan atau perairan, Indonesia memiliki beragam sumber daya laut yang dimana hingga saat ini sangat dijaga dan dilestarikan. Seperti MOSI yang telah saya sebutkan tadi, bahwa Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Lalu masuklah pada poin saya yang pertama. Mengapa tidak menggunakan strategi ekonomi biru? Sumber daya laut di Indonesia memang sangatlah berlimpah, sangatlah beragam. Dan tidak sedikit dari sumber daya laut Indonesia yang termasuk dari golongan langka dan dilindungi. Bukan hanya dilindungi oleh negara, bahkan dilindungi oleh dunia. Seperti contohnya hiu paus, pari gergaji kerdil, terumbu karang, dan masih banyak lainnya. Mari coba kita ingat lagi kejadian beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 lalu, di mana kapal persiar MV Caledonian Sky yang dinahkodai oleh Kapten Kate Michael Tyler dikendarai dengan kecepatan 9,5 knot. Lalu kandas dan merusak 8 genus terumbu karang secara berkeping-keping. Perlu kita ketahui, terumbu karang sendiri membutuhkan waktu pemulihan selama 10 tahun. 10 tahun bukanlah waktu yang singkat. Coba kita bayangkan, jika terumbu karang di Indonesia rusak secara bergantian, setiap hari ada saja terumbu karang yang rusak. Lama-kelamaan terumbu karang di Indonesia akan musnah dan anak cucu kita nanti tidak dapat tahu apa sih itu terumbu karang. Selain kejadian tersebut, ada juga pengembangan minyak. Pengembangan minyak di mana memasukkan zat-zat kimia yang sangat berbahaya ke dalam lautan dan di mana dapat menyebabkan ekosistem laut akan rusak dan mengkeruhnya air laut. Dengan keruhnya air laut akan merusak habitat asli dari ikan dan akan menimbulkan banyaknya ikan yang mati. Bukan hanya ikan, ekosistem laut lainnya pun akan terganggu dengan adanya pengembangan minyak. Lalu masuk pada argumentasi saya yang kedua. Poin saya yang kedua, mengganti strategi. Indonesia memang negara maritim. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus pintar-pintar mengelola lautan yang ada di Indonesia agar dapat bermanfaat bagi sesama. Namun harus tetap dengan melestarikannya. Kita tidak boleh merusak atau memusnahkan ekosistem yang ada di laut. Seperti contohnya, kita dapat
mengadakan kegiatan atau kita dapat membuka objek wisata seperti pantai. Dengan dibukanya objek wisata pantai, banyak sekali warga negara Indonesia atau bahkan turis-turis asing yang dapat menikmati kekayaan negara Indonesia, terutama di bidang laut. Selanjutnya, kita dapat mengadakan kegiatan bersih pantai. Dengan kegiatan bersih pantai, mengapa sih kita perlu mengadakan kegiatan bersih pantai? Karena kita ketahui di saat ini banyak sekali pantai-pantai di Indonesia yang berserakan sampah-sampah, di mana para pengunjung lalai akan tanggung jawabnya. Mereka membuang sampah secara sembarangan sehingga dapat mengotori laut dan dapat merusak ekosistem yang ada di laut. Selanjutnya kita dapat mengadakan kegiatan penanaman ikan. Dengan mengadakan kegiatan penanaman ikan, kita dapat menambah budidaya, kita dapat menambah habitat yang ada pada ikan, dan itu secara tidak langsung kita melestarikan ekosistem yang ada di laut. Dan yang terakhir, mensosialisasikan akan pentingnya laut dalam kehidupan. Tidak dapat kita pungkiri, hidup kita ini sangatlah penuh air. Coba bayangkan, jika tidak ada air, kita tidak bisa memasak, kita tidak bisa minum, kita tidak dapat mandi, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia haruslah bijak-bijak menjaga laut, menjaga air yang ada saat ini, agar kelak kita tidak akan kesusahan untuk mendapatkan air. Oleh karena itu, seperti argumen yang telah saya sebutkan tadi, saya pertegaskan kembali bahwa saya setuju dengan posisi sebagaimana negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dan sekali lagi, saya bangga menjadi tim pro.